Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, mempertimbangkan menempuh jalur hukum setelah namanya dikaitkan dengan polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Langkah ini dinilai sebagai upaya mencegah isu tersebut berkembang menjadi konflik terbuka antar elit nasional. Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia, Arifki Caniago, menilai mekanisme hukum yang dipertimbangkan SB bukan untuk masuk ke perdebatan substansi soal keaslian ijazah Jokowi, melainkan untuk mempersoalkan sumber tudingan yang menyeret namanya. Menurut Arifki, sikap diam yang terlalu lama justru tidak menguntungkan SB karena isu tersebut dinikmati dan dimainkan oleh berbagai kelompok politik. Ia berpandangan bahwa langkah hukum yang diambil SB tergolong tepat untuk menghentikan eskalasi narasi liar. Jika tidak disikapi, Arifki menilai isu ini berpotensi mengunci ruang komunikasi politik antara SB dan Jokowi menjelang momentum politik ke depan. Arifki juga menilai relasi politik SB dan Jokowi relatif masih terbuka, terutama karena Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, pertama kali masuk kabinet sebagai menteri pada era pemerintahan Jokowi. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat hubungan politik keduanya masih mungkin dijaga di tengah dinamika elit nasional. Ia menambahkan, pilihan SB untuk tidak masuk ke ruang debat publik soal ijazah Jokowi dapat dibaca sebagai strategi menjaga jarak dari konflik terbuka sekaligus mempertahankan relasi politik. Langkah hukum itu juga dinilai berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas narasi politik menjelang 2029, mengingat membiarkan isu personal berkembang tanpa batas berisiko memperlebar konflik elit dan dimanfaatkan aktor politik lain. Dalam pandangan Arifki, menjaga hubungan politik tidak selalu dilakukan melalui dukungan terbuka, tetapi juga dengan membatasi eskalasi konflik. Sikap SB dinilai berada dalam kerangka tersebut. Demokrat layangkan somasi ke sejumlah akun medsos. Sebagai tindak lanjut, Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat telah melayangkan surat somasi kepada sejumlah akun media sosial yang diduga menyebarkan tudingan bahwa SB berada di balik isu ijazah palsu Jokowi. Somasi tersebut ditandatangani 6 advokat Badan Hukum Partai Demokrat, yakni Muhajir, Cepi Hendrayani, Jimmy Himawan, Novianto Rahmantio, Nur Hidayat Umacina, dan Teguh Irmansyah Akbar. Surat peringatan hukum itu diterbitkan pada Rabu, 31 Desember 2025. Salah satunya ditujukan kepada Sudiro Webudius M. Piliang, pemilik akun TikTok dengan identitas serupa. Selain akun tersebut, somasi juga dilayangkan kepada 3 unggahan lain dari akun Zulfan Lindan, Agri Fanani, dan Kajian Online. Namun hingga kini belum ada keterangan rinci mengenai isi materi video yang diunggah ketiga akun tersebut. Megawati juga dikaitkan, PDIP siap tempuh jalur hukum. Selain SBY, mantan Presiden RI Megawati Soekarno Putri juga dikaitkan dalam pusaran isu ijazah Jokowi. Politikus PDIP, Guntur Romli, menyebut pihaknya tengah mempertimbangkan langkah hukum karena merasa dirugikan oleh tuduhan yang beredar. Guntur menyatakan PDIP mendukung penuh apabila SBY menempuh jalur hukum, karena fitnah semacam itu tidak bisa dibiarkan. Ia juga menegaskan bahwa pertimbangan upaya hukum bukan berasal dari perintah langsung Megawati, melainkan kesadaran kader untuk membela kehormatan ketua umum partai. Ia menambahkan bahwa sejak dipecat dari PD Perjuangan, Jokowi bukan lagi urusan internal partai, sehingga tudingan yang menyeret Megawati dinilai tidak berdasar. Jokowi nilai ada operasi politik besar. Sebelumnya, Jokowi secara terbuka menyampaikan keyakinannya bahwa isu ijazah palsu yang telah bergulir selama sekitar 4 tahun bukan sekadar isu biasa. Ia menilai ada agenda politik besar dan operasi politik yang sengaja dimainkan untuk menurunkan reputasinya. Jokowi menjelaskan bahwa dirinya selama ini memilih diam karena yakin dengan keaslian ijazah yang dimilikinya. Ia tidak menunjukkan ijazah tersebut karena adanya aduan di Bareskrim dan karena dalam hukum, pihak yang menuduh seharusnya yang membuktikan. Menurut Jokowi, pembuktian tudingan ijazah palsu seharusnya dilakukan di pengadilan agar proses hukum berjalan adil dan transparan. Ia juga menyampaikan bahwa meskipun pihak pembuat ijazah telah menyatakan dokumen tersebut asli, tudingan tetap berlanjut. Jokowi menilai isu ini sengaja dipelihara karena ada kepentingan politik tertentu yang ingin menurunkan reputasinya. Ia bahkan meyakini ada sosok besar di balik isu tersebut, meski memilih tidak menyebutkan secara terbuka. Dalam situasi global yang penuh tantangan, Jokowi menekankan seharusnya energi bangsa difokuskan pada isu-isu strategis seperti perubahan iklim ekstrim,
kecerdasan buatan, dan teknologi masa depan, bukan pada konflik personal yang menyedot perhatian publik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.